Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pelajaran Sistem Operasi Universitas Pamulang. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami, yakni tentang Mobile OS. Sebelum itu, kami perkenalkan diri dulu. Saya sebagai narator Fahrizky Fatihi bersama 5 teman saya. Ada Abdul Latif, ada Chandrika Komaratungga, ada Arya Darmawan, Firstira Rakasiwi, serta Muhammad Robert Al-Korobi. Baik, mari kita mulai saja untuk presentasinya. Oke, untuk yang pertama ada pengertian dan fungsi Mobile OS. Pengertian dari Mobile OS adalah sistem operasi mobile atau sering disebut dengan istilah Mobile OS merupakan sistem operasi yang digunakan untuk mengatur sistem kerja hardware atau aplikasi pada perangkat mobile. Dan untuk fungsi Mobile OS juga yaitu menghubungkan hardware atau perangkat keras dengan user pengguna. Selain itu, Mobile OS juga yang mengatur sehingga suatu aplikasi yang terinstal bisa berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu sejarah Mobile OS. Sejarah Mobile OS bukanlah salah satu teknologi yang baru. 20 tahun yang lalu, teknologi ini sudah mulai dikembangkan dengan kemampuan awal yang sangat minim. Tidak seperti sekarang di mana Mobile OS bisa membuat perangkat mobile yang kita pakai setiap hari terkoneksi internet, merekam video, menampilkan maps, dan fitur-fitur lainnya. Yang ketiga yaitu platform perangkat lunak. Macam-macam platform perangkat lunak itu ada 4. Yang pertama Android, yang kedua Apple iOS, yang ketiga OS BlackBerry, dan yang keempat Windows Phone. Android adalah sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Google. Sistem dasarnya adalah open source, tetapi aplikasi dan driver yang menyediakan fungsionalitas semakin menjadi closed source. Jenis-jenis OS Android. Android versi 1.5 Capcheck. Android ini dilengkapi software development kit dengan berbagai pembaharuan termasuk penambahan beberapa fitur antara lain yakni kemampuan merekam dan menonton video dengan modus kamera. Android versi 1.6 Donut. Android Donut memiliki fitur-fitur tambahan seperti galeri yang memungkinkan pengguna untuk memilih foto yang akan dihapus kamera, camcorder, dan galeri yang diintegrasikan. Android versi 2.2 Frozen Yogurt. Frozen Yogurt ada penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan Adobe Flash 10.1, integrasi V8 JavaScript Engine yang dipakai Google Chrome yang mempercepat kemampuan rendering pada browser pemasangan aplikasi. Cara kerja OS Android. Perangkat Android umumnya bertenaga baterai. Android dirancang untuk mengelola memori atau RAM guna menjaga konsumsi daya minimal. Berbeda dengan sistem operasi desktop yang bisa terhubung pada sumber daya listrik tak terbatas. Ketika sebuah aplikasi Android tidak lagi digunakan, sistem secara otomatis akan menangguhkannya atau suspend dalam memori. Secara teknis, aplikasi tersebut masih terbuka. Namun dengan ditangguhkan, aplikasi tidak akan mengkonsumsi sumber daya, misalnya daya baterai atau daya pemrosesan, dan akan diam di latar belakang hingga aplikasi tersebut digunakan kembali. Android mengelola aplikasi yang tersimpan di memori secara otomatis.
Ketika memori lemah, sistem akan menonaktifkan aplikasi dan proses yang tidak aktif untuk sementara waktu. Aplikasi akan dinonaktifkan dalam urutan terbalik, dimulai dari yang terakhir digunakan. Proses ini tidak terlihat oleh pengguna, jadi pengguna tidak perlu mengelola memori atau menonaktifkan aplikasi secara manual. Apple iOS. iOS adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. khusus untuk perangkat kerasnya. Ini adalah sistem operasi yang saat ini memberdayakan banyak perangkat seluler perusahaan, termasuk iPhone dan iPod Touch. Itu juga mendukung iPad sebelum pengenalan iPad OS pada 2019. Ini adalah sistem operasi seluler terpopuler kedua di dunia setelah Android. Jenis-jenis iOS. iOS 1. Tahun 2007, Steve Jobs pertama kali memperkenalkan iPhone. Sistem operasinya sendiri saat itu masih tertutup untuk pengembang pihak ketiga. Kemudian, Apple merilis iPhone 2G yang juga mengusung iOS versi 1.0. iOS 2. September 2007, Apple merilis iOS 2.0. Pada versi ini, dukungan pihak ketiga telah terbuka. Artinya, pengembang bisa membuat aplikasi pendukung di sistem operasi ini. Namun, pengguna baru bisa merasakan sistem yang baru ini pada Juli 2008 saat iPhone 3G diluncurkan. iOS 3. Pada sistem operasi ini, banyak fitur-fitur menarik seperti dukungan terhadap MMS, push notification, keyboard landscape, voice note, dan kompas. Sistem operasi ini juga telah mendukung IMAP dan Shake to Shuffle. Yang terakhir, ada iOS 4, dukungan multitasking yang lebih efektif agar baterai lebih hemat, pengaturan menyalakan dan mematikan data seluler, penambahan dukungan fitur pada foto, pengaturan playlist yang lebih kreatif, serta dukungan passcode. Windows Phone. Windows Phone adalah keluarga sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan pengganti platform Windows Mobile. Sistem operasi ini pertama diluncurkan bulan Oktober 2010 dan diluncurkan di Asia pada awal 2011. Pada 11 Juli 2017, Microsoft mengakhiri dukungan untuk Windows Phone 8.1 pada tanggal 10 Desember 2019. Microsoft kembali mengakhiri dukungannya untuk Windows 10 Mobile setelah dukungan berakhir. Pembuatan cadangan perangkat baru secara otomatis atau manual dan untuk pengaturan dan beberapa aplikasi akan berlanjut selama 3 bulan. Berakhir pada 10 Maret 2020, beberapa layanan termasuk unggahan foto dan memulihkan perangkat dari cadangan perangkat yang ada dapat terus berfungsi hingga 12 bulan lagi dan dari akhir masa dukungan. Pengguna disarankan untuk pindah ke Android atau iOS. BlackBerry OS. BlackBerry OS adalah milik sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Research in Motion. Sistem operasi menyediakan multitasking dan mendukung perangkat input khusus yang telah diadopsi oleh RIM untuk digunakan dalam handheld, khususnya trackwheel, trackball, dan yang paling baru trackpad atau touchscreen. Cara kerja sistem operasi BlackBerry. BlackBerry memiliki operating system tersendiri yang khusus dirancang. Semua aplikasi-aplikasi BlackBerry berjalan menggunakan service-service berikut: BES (BlackBerry Enterprise Server) dan BIS (BlackBerry Internet Service). BES dapat digunakan oleh jaringan email yang berbasis Microsoft Exchange, Lotus Domino, dan Novell Groupwise. BES memang ditunjukkan bagi pelanggan korporasi dengan cangkupan usaha yang besar. BES mengintegrasikan seluruh smartphone BlackBerry pada suatu organisasi dengan sistem perusahaan yang telah ada. Keuntungan yang diperoleh adalah memperluas komunikasi nirkabel dan data perusahaan kepada pengguna aktif dengan cara yang aman. BES adalah perangkat lunak yang diperuntukkan bagi pengguna pribadi yang memungkinkan untuk mengintegrasikan smartphone dengan 10 akun email yang berbasis Post Office Protocol atau POP3 dan Internet Message Access Protocol atau IMAP. Menerima dan mengirim pesan secara instan serta berselancar di internet. Dengan BIS, kita juga dapat menggunakan tambahan data atau attachment dalam berbentuk Excel, Word, PowerPoint, PDF, zip, JPG, GIF, dan tingkat kompresi data yang tinggi. Baik, sekian, terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan.
Bagi ada yang ingin ditanyakan, bisa isi saja kolom komentar yang ada di bawah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.